Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan amin. Ya baik, perkenalkan nama saya Alexander Gekia, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektronik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah dan perkembangan budaya suku Me. Oke, kita akan lanjutkan saja dari presentasikan proyek saya, hasil proyek saya. Ya, kita akan mulai. Sejarah perkembangan budaya Oke. Dengan latar belakang ini, saya akan menyampaikan suatu sepatah kata. Suku Me dilatar belakangi oleh nilai-nilai luhur yang terkandung dalam arsitektur tradisional itu sendiri. Arsitektur tradisional adalah suatu kebudayaan yang bertumbuh dan berkembang. Bersama dengan pertumbuhan dan perkembangan suatu suku atau bangsa, dalam arsitektur tradisional suku Me terkandung secara terpadu wujud ideologi. Orang Me bahwa seorang laki-laki yang telah menikah dan tidak punya rumah itu sama hal dengan tidak memiliki segala sesuatu. Intinya arsitektur tradisional merupakan cermin budaya leluhur. Tuturnya sekedar diketahui suku Me berasal dari Kabupaten Paniai di kawasan Pegunungan Tengah Papua. Suku ini dari penelitian yang ada termasuk suku terbesar setelah suku Dani, kemudian diusul suku Biak, suku Sentani, Jayapura, dan Ayam Maru. Setelah dimekarkan tahun 1997, sebagian orang Me bergabung dengan Kabupaten Mandiri yang ada di Kepulauan Teluk Cendrawasih atau dinamakan dengan Pulau Saireri. Hasil penelitian saya akan membahas tentang penelitian saya. Budaya memang harus dilestarikan, namun untuk melestarikan kita membutuhkan suatu komitmen dan rasa memiliki dalam diri seseorang individu. Budaya pada dekade akhir-akhir ini merupakan suatu wacana memang jarang diperbincangkan oleh banyak orang. Mengapa? Karena mereka menganggap itu merupakan hal klasik dan merupakan suatu memaksakan untuk mereka diri sendiri. Mengapa mereka tidak mau melestarikan budaya mereka? Di sini ada beberapa alasan yang menceritakan tentang budaya suku Me. Ada 5 opsi atau 5 sepatah kata. Oke, kita akan lanjut. 1. Manusia adalah menjadikan budaya sebagai suatu momok atau memalukan. 2. Budaya bagi mereka tidak akan memberikan keuntungan dalam hidup mereka. Budaya bukan bagian dari hidup mereka, dalam arti bahwa budaya bukanlah waktu buat mereka dalam konteks bahwa zaman modern. Yang keempat, budaya hanya banyak berbicara masalah orang-orang kampung saja. Yang kelima,
menerima budaya bukanlah milik mereka, namun itu hanya milik orang kampung dan lain-lain atau sekitar sekeliling mereka. Karena budaya dimiliki oleh setiap manusia dan pastinya berbeda. Budaya adalah salah satu adopsi dari beberapa budaya dan tradisi yang terdapat di Pegunungan Tengah Papua masyarakat Me. Tujuan dari suku Me sendiri berbentuk dan di mana dan di dunia adalah suatu menjaga dan melestarikan budaya ini, bukan menjadi pengikut budaya lain. Suatu tradisi akan muncul dan ketika seseorang mendapat masalah atau problem dan bagaimana dia menghadapi dan memisahkan tradisi dalam suku tersebut, maka jasadnya itu akan dijadikan sebuah simbol dan membentuk sebuah ritual. Contohnya pesta Yuwo. Pesta Yuwo itu seperti pesta emas. Pesta Yuwo. Yuwo artinya pesta emas. Pesta emas dalam arti pesta suku. Pesta suku Me. Oke. Pesta suku emas dan menciptakan pesta ini atau seorang peternak babi dari kampung Uwa Mani. Seorang peternak babi dari kampung Uwa Mani. Siapakah suku Me itu? Oke. Siapakah suku Me? Oke, dari sini kita akan menjelaskan siapakah suku Me. Suku Me adalah salah satu suku dari 312 suku yang ada di Papua. Suku Me mendiami di wilayah pegunungan tengah Papua bagian barat. Ciri khas wilayah suku Me adalah di sekitar Danau Paniai dan Tage dan Danau Tinggi, Lembah Kamu sekarang Dogiai. Dan suku Me pegunungan atau Mapia itu, namun kini secara administrasi pemerintahan suku Me itu berada di 10 distrik dari Kabupaten Paniai dan 4 distrik dari Kabupaten Nabire. Arsitektur tradisional wujud suatu kebudayaan yang bertumbuh dan berkembang bersama dengan pertumbuhan dan perkembangan suatu suku atau bangsa. Dalam arsitektur tradisional suku Me Papua terkandung secara terpadu wujud kebudayaan orang Me seperti ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma, peraturan perdagangan, hidup, dan lain sebagainya. Arsitektur tradisional adalah wujud karya nyata leluhur. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah karya leluhur itu dapat dilestarikan atau dimusnahkan karena menganggap kuno, kampungan, ketinggian dari dan tradisionalnya. Arsitektur tradisional merupakan suatu wujud kebudayaan yang bertumbuh dan berkembang bersama dengan pertumbuhan
dan perkembangan suatu suku atau bangsa itu sendiri dan merupakan wujud unsur kebudayaan yang bisa diraba-raba atau dilihat saja. Oke, dilihat saja. Dalam arsitektur tradisional suku Me, Papua terkandung nilai-nilai budaya yang diperlihatkan melalui karya arsitek tradisional. Arsitek tradisional yang dapat kita lihat saat ini adalah hasil kesimpulan atas pengujian alami yang dilakukan oleh leluhur orang Me. Selain itu, yang mewah. Yang mewah merupakan kesimpulan dari apa yang dipikirkan oleh orang-orang Me dan diwujudkan fungsional semata atau merupakan refleksi sosial, ekonomi, politik, perilaku atau tujuan-tujuan simbolis. Yang seperti ini kita lihat apakah budaya itu masih ada atau tidak. Ya, sekarang kita akan pembahasan dari arsitek tradisional suku Me Papua. Dari suku Me Papua, berikut ini adalah salah satu dari berbagai macam dari arsitek tradisional Papua. Tradisional Papua. Oke. Berikut ini adalah salah satu dari berbagai macam suku di Papua yang memiliki nilai-nilai bentuk dan ukuran serta ungkapan jiwa melalui arsitektur yang sangat berbeda. Tulisan berikut ini adalah salah satu suku Me yang berhasil diumumkan melalui suatu penelitian atau menurut survei. Menurut survei yang berjudul dengan studi tipologi dan kearifan arsitek tradisional suku Me Papua, itu berhasil dikumpulkan data dan fakta di lokasi penelitian yang dimaksud pada akhir menemukan beberapa tipe arsitek tradisional yang dimiliki oleh suku Me Paniai Papua yang dibahas berikut ini. Tulisan berikut ini merupakan gambaran umum daripada hasil penelitian yang kita tadi dibahas dari sudut pandang arsitek saja. Untuk itu pembahasan yang lebih mendalam atau lengkap dengan kajian filosofi, antropologi budaya, sosial dan lain-lain sebagainya, kita akan bahas di waktu lain, tempat waktu yang akan datang. Oke, next. Oke, next sabar. Oke, 1. Tipologi arsitek rumah tradisional. Tipologi arsitek tradisional. 7 tipe arsitek rumah tradisional diantaranya adalah 1. Yang mewah, yang tadi kita bahas. Secara kearifan, yang mewah artinya laki-laki owa artinya rumah. Yame owa artinya rumah tinggal laki-laki, rumah tinggal atau rumah tempat tinggal laki-laki. Rumah ini dibangun untuk tempat tinggal laki-laki dalam suatu kampung. Semua bangunan yang mewah yang dibangun dengan pertimbangan khusus. Fungsi rumah yang mewah bukan hanya merupakan suatu tempat tinggal laki-laki, tetapi dalam rumah ini terjadi berbagai macam aktivitas yang perlu dilakukan oleh laki-laki,
secara turun-temurun. Sebagai tempat laki-laki, yang mewah adalah pusat komunikasi dan informasi aktual, tempat menyelesaikan persoalan. Contohnya seperti perang, mas kawin. 2. Jagumowa. Jagumowa berarti rumah perempuan. Jagumowa berarti rumah perempuan. Oke. Secara harfiah atau kata Jagumo artinya perempuan, owa artinya rumah. Jagumowa artinya rumah tinggal perempuan. Fungsi rumah Jagumowa bukan sekedar hanya merupakan suatu tempat tinggal bagi perempuan, tetapi dalam rumah ini terjadi berbagai macam aktivitas yang dilakukan oleh perempuan secara terus. 3. Tidak bega onai. Ya, terima kasih. Ini dari hasil presentasi saya. Terima kasih banyak. Apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan para pendengar atau para penonton, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Saya Alexander Gikea, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro, undur diri. Terima kasih banyak. Sampai bertemu.